Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Kota Waringin Timur, berkembali dengan saya Anissa Karisma Suryadi dalam acara talk show. Sebelumnya saya sapa dulu nih, halo Ibu dan halo Mas, bagaimana kabarnya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Setio bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah baik. Baik, dalam pandemi saat ini, apa saja sibuk dalam kantor pajak ini sendiri, Bu? Oke, jadi selama masa pandemi ini sebenarnya untuk pekerjaan tidak ada perbedaan, hanya saja teman-teman ini melakukan pekerjaannya melalui work from home (WFH). Jadi teman-teman tetap melakukan aktivitas seperti biasa, hanya saja dilakukan di rumah. Namun ketika ada sesuatu yang mendesak harus dilaksanakan di kantor, tetap datang ke kantor, dan di kita ini ada petugas piket, Mbak. Jadi setiap harinya ada yang datang ke kantor kurang lebih sebanyak 5 orang sampai 10 orang untuk piket, dan sisanya sekitar 100 pegawai itu melakukan tugasnya di rumah. Jadi di rumah itu ada mereka difasilitasi dengan layanan internet dan intranet melalui VPN. Jadi mereka tetap bekerja di rumah, semua seperti biasa, hanya saja dilakukan di rumah. Baik, jadi work from home semua ya Bu, Betul. tapi hanya ada beberapa pegawai yang melakukan kegiatan di aktivitas kantor. Betul. Baik, dan untuk saat ini setelah saya mengetahui, berarti kantor pajak juga tidak melayani tatap muka terlebih dahulu ya untuk saat ini Bu. Jika boleh tahu untuk sampai kapan berlakunya? Betul. Layanan tanpa tatap muka ini dilakukan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, itu diatur di SE nomor 23 SE pajak ya tahun 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 gitu, Mbak. Baik, jadi masyarakat Kota Sampit dan pemirsa yang di rumah tidak perlu capek-capek lagi datang ke kantor pajak, jadi bisa langsung dari online ya Bu. Jika lo boleh tahu nanti untuk melakukan prosesnya seperti apa Ibu? Jadi gini, selama pelaksanaan WFH ini, bagi wajib pajak yang mempunyai keperluan terkait layanan perpajakan, mereka bisa melakukan permohonan melalui pos atau melakukan permohonan secara online. Untuk SPT tahunan ataupun permohonan yang bisa dilakukan dalam yang difasilitasi oleh DJP online, mereka bisa melakukan melalui DJP online. Dan untuk permohonan dan konsultasi perpajakan lainnya bisa dilakukan melalui WhatsApp, Mbak. Oh baik, jadi secara WhatsApp tadi dari website yang sudah disediakan, seperti itu? Jadi gini, nanti kita punya namanya web yang namanya https://sampit.id/pajak/. Nanti ketika wajib pajak mengeklik web itu, nanti di situ akan muncul nomor-nomor WA nomor-nomor WA untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan wajib pajak. Jadi tinggal klik mana layanan yang dibutuhkan mereka, misalnya konsultasi tinggal klik yang konsultasi, terkait pelaporan SPT tinggal klik yang pelaporan SPT, atau permintaan kode billing tinggal klik yang kode billing gitu aja. Baik, seperti kita tahu untuk saat ini kondisi ekonomi juga sangat lesu. Nah, jadi apakah ada treatment dari kantor pajak pelayanan ini dari DCP-nya sendiri? Jadi dengan keadaan pandemi seperti ini kan kita tahu ya sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Jadi pemerintah memberikan suatu kebijakan sebagaimana diatur di Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan. Aku sambil baca ya, Mbak ya. Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Dan juga ada insentif pajak, Mbak. Jadi insentif pajak ini diatur di PMK nomor 23/PMK.03 tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. Juga ada satu lagi fasilitas yang diatur di PMK nomor 28/PMK03 tahun 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019 ini. Nah, untuk insentif pajak tersebut, nah yang ini yang lagi marak-maraknya ya Mbak ya, itu kita memberikan insentif
pajak berupa PPh pasal 21 ditanggung pemerintah kepada 440 clue jenis klasifikasi lapangan usaha tertentu dan tergabung sebagai KIT kemudahan impor tujuan ekspor. Dan ada insentif lain yaitu pemberian SKB PPh pasal 22 impor. Yang satu lagi pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% dan juga ada pengembalian pendahuluan PPN dengan nilai PPN maksimal 5 miliar. Pengurangan PPh pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN itu diberikan fasilitas kepada sekitar 140 clue wajib pajak dan tergabung sebagai KIT tadi, kemudahan pengusaha yang ditetapkan sebagai KIT, kemudahan impor tujuan ekspor tadi. Iya, gitu Mbak. Baik. Pemirsa, jadi informasi yang diberikan dari Ibu Dika sendiri sudah sangat jelas untuk bagaimana insentif itu dapat diberikan kepada masyarakat dengan cara ketentuan yang sudah ditentukan tadi. Baik, mungkin saya bisa kepada Bapak Setio sekarang. Dan sebelumnya apa latar belakang pemerintah memberikan insentif pajak seperti yang ada di PMK -23-PMK.03/2020 ini Pak? Oke, terima kasih Mbak ya. Mungkin sedikit saya jawab. Latar belakang pemerintah itu dalam menerbitkan PMK ini ada dua sih. Pertama, yang jelasnya itu pertama dampak pandemi COVID-19 ini jelas telah memperlambat ekonomi dunia ya, dan berpengaruh sekali kepada negara kita Indonesia seperti itu. Yang kedua, untuk mengantisipasi dampak COVID tersebut, pemerintah itu mengambil kebijakan dan langkah yang strategis lah untuk mengatasi dan tujuan yang baik ya. Contohnya salah satunya adalah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, terus daya beli masyarakat, dan serta agar produktivitas sektor tertentu tidak turun seperti itu. Terus selanjutnya pasti dengan ada latar belakang tadi itu untuk mengatasi semua masalah yang ada, itu untuk mengatasi dampak COVID yang akan timbul untuk tahun-tahun berjalan ini. Seperti itu Mbak. Baik, jadi tadi sudah ada latar belakang sendiri ya Pak, bagaimana adanya pandemi ini juga mempengaruhi kegiatan seluruh orang Indonesia, terutama dari kantor pajak ini sendiri. Kemudian apa sih Pak tujuan dari insentif pajak yang sesuai dari PMK 23 PMK.03/2020 ini bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia Pak? Tujuannya mungkin ada 4 ya Mbak ya. Yang pertama mungkin saya sebutkan yaitu memberikan tambahan penghasilan bagi para pekerja di sektor industri pengolahan supaya daya belinya tidak turun tadi ya. Atau intinya adalah untuk mempertahankan daya beli tadi seperti itu. Yang kedua itu stimulus bagi industri supaya tetap dapat impor ya, mempertahankan laju impornya supaya nggak turun tadi seperti itu. Yang ketiga itu menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri supaya tidak goncang atau tidak turun yang terlalu besar tadi seperti itu. Yang keempat yaitu pemerintah yaitu untuk mempercepat laju restitusi. Kenapa sih ada laju restitusi dipercepat tadi? Agar supaya uang yang diberikan lebih cepat tadi seperti itu. Jadi ada 4 tadi yang disebutkan seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Setio. Ada 4 tujuan ya yang diberikan kepada insentif tadi. Namun untuk informasi lanjutnya jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan kembali lagi dalam talk show bersama Ibu Dika dan Pak Setio dalam pelayanan wajib pajak, tetap di Hayat TV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Basri selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan sekaligus menghimbau kepada para wajib pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Sampit yang berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, sehubungan dengan akan berakhirnya pelaporan SPT tahunan tahun 2019 yang berakhir tanggal 30 April 2020, baik itu SPT tahunan orang pribadi maupun badan. Dengan ini dihimbau kepada para wajib pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit agar segera melaporkan SPT tahunannya lebih cepat, lebih baik melalui e-filing. Demikian pemberitahuan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dengan Ibu Dika dan Pak Setio yang akan membahas lebih lengkap tentang pelayanan pajak di Kabupaten Kota Waringin Timur dan juga beberapa kota lainnya. Baik, untuk saat ini saya masih bersama Pak Setio untuk berbincang lagi. Dan untuk insentif tadi Pak, bagaimana dan siapa yang berhak dapat menerimanya? Mungkin siapa sih yang berhak mendapat insentif tadi ya? Mungkin ada 4 sih kalau nggak salah yang pernah saya baca tadi. Yang pertama jelasnya orang yang punya NPWP ya, itu pasti jelas dapat insentif tadi. Kalau yang nggak punya mungkin nggak sih seperti itu ya. Yang kedua yaitu pegawai dari yang bekerja di pemberi kerja dari sektor clue tertentu tadi. Oke. Yang ketiga yaitu adalah industri tertentu yang seperti yang diatur ya, ada beberapa clue yang diberikan insentif tadi. Yang keempat yaitu industri atau WPKT, yaitu kemudian impor untuk tujuan ekspor tadi. Jadi ada 4 tadi Mbak, seperti itu. Siapa sih yang berhak tadi? Ada 4 kriteria tadi, seperti itu. Baik, jadi semuanya sangat dimudahkan sekali oleh kantor wajib pajak ini sendiri. Baik, kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu Dika, bagaimana caranya Bu kita mendapatkan insentif tersebut? Otomatis atau secara manual? Oke, untuk pemberian fasilitas insentif pajak tersebut, wajib pajak dapat mengajukan secara online, Mbak. Jadi wajib pajak bisa mengajukan pemberitahuan tersebut melalui DJP online, seperti pada saat mereka melakukan pelaporan SPT atau e-filing, itu kan buka DJP online. Nanti di situ ada menu pemberitahuan fasilitas insentif pajak tersebut. Atau yang kedua bisa dengan pajak.go.id. Nanti diklik di situ ada menu KSWP. Di situ kita bisa klik menu KSWP, masukkan NPWP, apakah kita memenuhi persyaratan atau tidak untuk mendapatkan fasilitas insentif pajak tersebut. Apabila kita memenuhi syarat, nanti akan keluar pemberitahuan bahwa kita berhak memanfaatkan fasilitas. Kalau kita belum memenuhi syarat, juga ada pemberitahuan bahwa kita tidak memenuhi syarat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Gitu, Mbak. Oh baik, jadi juga ada notifikasi pemberitahuan seperti itu ya Bu. Oh, baik. Kemudian bagaimana nih Pak, kantor pajak ini sendiri kan punya hajat besar nih, yaitu di bulan April ini, yakni SPT tahunan. Apakah ada perlakuan khusus untuk saat ini? Kebetulan pada saat ini kan sebelum tadi menjawab pertanyaan Mbak yang poin tadi, kan ini kan ada pandemi corona ya, seperti itu. Maka di tahun ini juga pemerintah mengeluarkan namanya per 06 tahun 2020, yaitu kemudian pelaporan SPT tahunan, yaitu ketika wajib pajak tahun pajak sudah berakhir ya, yaitu diakhiri dengan tanggal 31 Desember 2019, wajib pajak mendapatkan namanya relaksasi penyampaian dokumen SPT tahunan tadi. Itu berlaku bagi untuk badan maupun orang pribadi, seperti itu. Jadi memang agak spesial sih tahun 2020 ini daripada tahun-tahun sebelumnya gitu Bu ya, mungkin seperti itu. Baik, jadi ada spesial karena pandemi corona ini sendiri jadinya. Iya. Baik, untuk batas pelaporan SPT ini sendiri sampai kapan ya Pak kalau boleh tahu? Oke. Ya menyambung yang tadi ya, kenapa tahun 2000 spesial ini, contohnya adalah salah satunya adalah mungkin dari penyampaian SPT tahunan orang pribadi yang dulunya tanggal 31 Maret dan diubah menjadi tanggal 30 April tahun pajak yang setelah tahun pajak tadi. Jadi intinya antara PPh badan dan orang pribadi sama tanggalnya, yaitu tanggal 30 April tadi, seperti itu. Gitu, jadi lebih
lebih luas lah, lebih lunak di tahun 2020 ini seperti itu. Ada jenjang waktu yang diberikan juga. Baik. Ngomong-ngomong Pak dan Bu, saya juga belum melapor SPT nih. Sampai sekarang juga belum. Nah, tapi saya lupa bagaimana cara melakukannya secara online. Boleh tahu Bu, bagaimana alurnya agar bisa saya mendaftar sebagai SPT tersebut? Oke, kalau kita akan melaporkan SP tahunan, yang pertama pastikan dulu kita punya EVIN, ya kan? EVIN itu merupakan identitas pertama kali kita untuk melakukan registrasi melalui e-filing. EVIN itu gimana cara dapatnya? Kalau kemarin selama pelayanan tatap muka, kita datang langsung memberikan identitas kita bisa dapat nomor EVIN. Nah, karena sekarang kondisi pandemik seperti ini, kita ajukan permohonan secara online dengan cara kita tetap mengisi formulir, memberikan KTP dan juga foto kita, Mbak, untuk meyakinkan bahwa itu benar kalau kita setelah kita dapat nomor EVIN, kemudian kita registrasikan nomor EVIN tersebut di e-filing, Mbak. Jadi kita masukkan setelah aktivasi EVIN tersebut, kita memasukkan setelah berhasil registrasi kita masukkan NPWP, lalu kita bisa melaporkan SPT tahunan seperti biasanya. Mungkin lebih jelasnya nanti Mas Setio bisa menjelaskan. Oh, baik. Wah, saya baru tahu juga Bu Dika. Soalnya pengalaman saya lapor tentang ke kantor pajak itu kan lama sekali Bu, hampir berjam-jam, kadang-kadang juga bisa panas-panasan. Tapi dengan e-filing ini ternyata bisa membantu semua masyarakat yang ingin mendaftar SPT tersebut secara online ya. Kan weekend juga bisa, Mbak. Weekend juga bisa, baik. Jadi tidak ada batas tempo waktu dan tidak ada jenjang juga hari yang ditentukan. Oh, baik. Kemudian Pak Setio, jadi untuk lebih enaknya kita mendaftar online jadinya ya Pak, daripada harus di Pasti kantor sih, pajak. seperti itu. Baik. Lebih baik online ya. Sedikit saya jelaskan ya, mungkin seperti ini. Kenapa sih harus pakai e-filing tadi? Karena pada zaman-zaman dahulu itu pasti ada penumpukan di KPP ya, daftar itu Bu ya. Kalau mau menyampaikan SPT online mesti antrinya panjang sekali seperti itu. Jadi dengan lapor pakai e-filing ini lebih mudah dan intinya tidak terbatas waktu tadi ya. Bisa sampai jam 1 malam, jam 12 malam itu juga bisa, kapanpun jamnya tadi. Terus kita juga bisa nih ketika kita nggak di tempat asal, misalnya nggak di Sampit nih, kita di Surabaya atau di Jakarta nih, juga bisa lapor tadi lewat online tadi. Jadi lebih mudah tadi, tanpa terbatas waktu dan tempat tadi lebih bagus lah seperti itu. Gitu. Jadi juga tidak terhalang dengan pandemi yang saat ini mempengaruhi di Indonesia. Jadi semua orang juga bisa melakukan tentang hal ini tadi. Baik. Dan juga kalau boleh tahu, apakah di kantor pelayanan wajib pajak ini juga punya media sosial untuk diinformasikan kepada masyarakat, Ibu Dika? Ada, Mbak. Jadi kebetulan di KPP Pratama Sampit ini juga punya media sosial, baik Facebook, Instagram maupun Twitter. Kalau Facebooknya namanya, sebentar ya Mbak ya. Facebooknya ada di KPP Pratama Sampit. Nanti find aja KPP Pratama Sampit, bisa didapat layanan Facebook tersebut. Kalau Twitter dan Instagram sama ya Mbak ya, @pajaksampit gitu. Nanti, nah untuk layanan online tadi selain kita klik /sampit tadi, kita bisa buka di Instagram ini. Nanti kita bisa temukan nomor WA mana aja yang kalau kita perlu tanya jawab melalui WA, bisa dilihat di Instagram tersebut, ada nomornya di situ. Gitu. Berarti melayani tanya jawab juga kepada orang yang menanyakan tentang wajib pajak tersebut dengan nomor WhatsApp yang disediakan. Betul. Baik, jadi masyarakat Kota Sampit jangan lupa nih, dan juga teman-teman yang ada di rumah, follow Instagramnya Pajak Sampit, karena semua informasi pelayanan yang akan dilakukan juga akan tertera di akun tersebut. Dan bincang-bincang sedikit lagi kepada Pak Setio, untuk EVIN ini sendiri apakah ada prabayar Pak atau tidak? Kalau EVIN ini sama sekali nggak ada bayar ya, nggak ada biaya pungutan apapun. Jadi memang diberikan gratis seperti itu tadi ya. Jadi benar-benar langsung dikasihkan tadi. Tapi memang pengajuan memang harus ada syaratnya sih. Seperti kalau bagian EVIN ini harus punya NPWP, jelas itu ya. Yang pertama NPWP, yang kedua ada email tadi, terus ada nomor telepon aktif tadi supaya bisa diberikan EVIN tadi, seperti itu Mbak gitu. Iya, baik, sudah jelas sekali oleh Pak Setio yang sudah dijelaskan tentang apa gunanya EVIN dan kepanjangan dari EVIN tersebut, yaitu e-filing Electronic Information juga, dan kegunaannya sangat bermanfaat sekali untuk pelayanan pajak. Baik, pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi sesaat ini berikut
informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Basri selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan sekaligus menghimbau kepada para wajib pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Sampit yang berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, sehubungan dengan akan berakhirnya pelaporan SPT tahunan tahun 2019 yang berakhir tanggal 30 April 2020, baik itu SPT tahunan orang pribadi maupun badan. Dengan ini dihimbau kepada para wajib pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit agar segera melaporkan SPT tahunannya lebih cepat lebih baik melalui e-filing. Demikian pemberitahuan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, masih kembali bersama kami dalam pelayanan pajak bersama Ibu Dika dan Pak Setio. Baik, kali ini adalah sesi terakhir kita dan di sini saya ingin bertanya kembali kepada Ibu Dika. Untuk pelayanan dari kantor pajak ini sendiri apakah masih dalam keadaan normal? Apa ada jam perubahan operasionalnya juga, Ibu? Ini kan sudah memasuki bulan puasa ya Mbak ya. Jadi untuk layanan secara online tadi kita melayani dari jam kerja aja, dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore gitu. Dan untuk karena ini selama masa SP tahunan yang maksimal tanggal 30 April, untuk Sabtu Minggu kita juga melayani, hanya saja hanya sampai dengan tanggal 30 April 2020. Selanjutnya sampai dengan 29 Mei kita layani seperti biasa, hari kerja seperti biasa aja, Senin sampai Jumat gitu, Mbak. Baik, jadi ada perubahan jam tertentu saja selama tanggal 30 April ini. Ya, Sabtu Baik. Minggu maksud Sabtu saya. Minggu ya, Tetap Bu? dilayani. Tetap melayani namun dengan jam operasional yang berbeda. Jadi gini, kan ini kan ada hajat besar ini Mbak ya, yaitu SPT tahunan tadi, maka kita akan lebih meluangkan waktu lah istilahnya seperti itu Bu ya. Jadi Sabtu Minggu tadi ada pelayanan sedikit walaupun jamnya nggak sampai jam 5 ya, tapi itu hanya sampai tanggal 30 April. Nanti kalau udah 30 April lebih mungkin akan normal kembali ya jam-jamnya tadi seperti itu. Jadi karena hajat besar SPT tahunan tadi mungkin kami sedikit memberikan tambahan waktu tadi di hari Sabtu dan Minggu seperti itu Mbak. Oh, baik, terima kasih Pak Setio dan Ibu Dika. Dan semoga saja pandemi coronavirus ini segera berakhir. Dan pelayanan kantor pajak ini juga di 3 kabupaten ya Bu? Betul. Baik, kalau boleh tahu di mana saja Ibu? Oke ya, kalau KPP Pratama Sampit ini menaungi 3 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Kota Waringin Timur, yaitu Kota Sampit. Yang kedua Kabupaten Seruyan. Yang ketiga Kabupaten Katingan. Iya, gitu.
Baik, jadi mereka juga melakukan pelayanan itu pusatnya ada di kantor Kabupaten Kota Wanita di Kota Sampit ya, Bu? Kebetulan seperti Oh, itu. baik. Namun jika ingin melakukan secara online bisa di website yang sudah disediakan tadi. Betul, iya. Baik. Pemirsa, akhirnya kita sudah berjumpa di penghujung acara kita. Dan sekali lagi teman-teman di rumah jangan lupa follow Instagramnya Pajak Sampit karena informasi semuanya lengkap sekali di akun tersebut. Dan kali ini mantap juga pokoknya cerita bersama Pak Setio dan Ibu Dika. Dan kawan-kawan semua mungkin sekian kita bincang-bincang pada sore hari ini. Saya Anissa Karisma selaku pembawa acara, memohon maaf jika ada salah. Mungkin Ibu Dika dan Pak Setio ada kesan dan pesan ingin disampaikan kembali. Silahkan Mas. Sekarang udah sampai di bulan April ya, mungkin sudah di pertengahan atau mendekati akhir. Kepada wajib pajak diharapkan untuk sesegera mungkin sih menyampaikan SPT tahunan supaya mohon maaf ini agak keras sedikit ya, nggak kena denda tadi seperti itu ya. Lebih baik jadi Bapak Ibu diharapkan untuk dapat lebih bertanya kepada kami ketika tidak tahu ataupun kurang jelas seperti itu. Dan yang paling utama adalah di tempat kami itu pelayanan tidak memungut biaya apapun ya. Jadi kalau ada mengestarkan ada pihak lain atau dari orang lain itu ada biaya itu maka dipastikan salah Ibu ya, seperti itu ya. Karena benar-benar di tempat kami pelayanannya gratis seperti itu aja sih. Pemirsa, akhirnya kita sudah di penghujung acara talk show bersama Ibu Dika dan Pak Setio. Dan juga kita harus berpisah di sini, namun jangan kemana-mana karena kita akan kembali bersama talk show berikutnya. Akhir kata saya ucapkan, saya Anissa Karisma, mohon undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.